Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara agar WiFi di rumah kita tidak gampang di scan barcode ya. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal langsung ini saja sebenarnya, langsung login router saja, tetapi kita akan ini dulu. Untuk login router itu caranya banyak ya. Salah satunya yang akan saya bahas kali ini yaitu menggunakan aplikasi WiFi Router Master, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini router admin ya. Ini seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mencari IP routernya karena sudah otomatis bisa tampil halaman seperti ini ya. Oke, untuk video kali ini mungkin teman-teman yang WiFi router master sama ini router admin ini bagusan mana? Ini keduanya bagus, tetapi kalau buat saya pribadi lebih bagus yang ini, yang ani router admin karena ada presetnya. Cuman di sini kita nggak ada untuk mengecek kecepatan internetnya. Tetapi ini saya jarang gunakan sebenarnya untuk kecepatan internet ini. Biasanya di komputer kalau saya ya untuk ngecek-ngecek. Tetapi kalau yang di WiFi router master ini ada untuk ini ya, ngetes kecepatan ini ya. Jadi ada untuk ngecek kecepatan. Oke, di aplikasi WiFi router master juga ada menu untuk ini ya, siapa saja yang menggunakan WiFi kita. Jadi kita juga bisa tahu siapa saja yang suka nongkrong ataupun suka nebeng di WiFi kita ya. Ini juga ada untuk sandi ya. Ini teman-teman bisa lihat ada sandi default untuk berbagai macam router, tetapi untuk yang pasaran di Indonesia ini kurang memuaskan, jadi saya nggak perlu ngecek ya. Untuk info router teman-teman tinggal cek, kita langsung fokus ke videonya saja. Di sini teman-teman langsung masuk saja ke pengaturan router ya. Langsung masuk pengaturan router, kemudian teman-teman silakan login ya. Untuk login router itu untuk username maupun password defaultnya sebenarnya teman-teman bisa lihat di belakang routernya, atau teman-teman bisa googling ya, dan gunakan tipe router ya untuk googlingnya tentu saja. Untuk ONT sendiri untuk loginnya ada dua ya, ada yang menggunakan mode admin, ada yang menggunakan mode user. Kita coba cek mode user apakah untuk menghandle orang-orang yang suka nebeng WiFi kita biar sewaktu-waktu HP kita dipinjam nggak bisa langsung di barcode. Karena seperti ini ya kasusnya teman-teman, jika langsung kita klik pojok kanan ini kita bisa nah ini bisa langsung di barcode ya sama orang. Nah, caranya seperti ini saja sih sebenarnya, cukup mudah. Kita login, contohnya saya di user ini lengkap nggak ya. Oke teman-teman, setelah masuk router ya, ini saya asumsikan teman-teman bisa login ke routernya. Ini kebetulan saya coba mode user. Memang ada fitur yang kita inginkan tidak ada di sini sih. Kebetulan di sini saya hanya mengaktifkan yang di frekuensi 5 GHz saja ya. Ini di sini enggak ada, biarin. Ini di SSID ya. Kita di sini cek dulu. Kebetulan ini saya SSID 5 ya, yang frekuensi 5 GHz. Tetapi di sini saya SSID-nya di hide ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau SSID hide ini teman-teman pas awal pertama kali ini ya, ini di sini itu nggak masuk di daftar di sini ya. Kalau di hide pertama kali teman-teman membuatnya, berbeda dengan yang kalau di on ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya yang SSID-nya yang di off ya. Nah, ini SSID-nya di off ya. Kita coba ya perbedaannya. Jadi cara settingnya ada, untuk cara setting ini kalau saya sih biasa menggunakan yang hide ya. Ini saya yang di frekuensi 5 GHz, saya di SSID hide-nya di on kan ya. Ini untuk enkripsi tipnya pilih saja yang WPA2 ya, standar umum saja. Ini saya contohkan yang ini ya, yang SSID 1 saya on kan dulu. Perbedaan yang SSID hide dan ini ya, kita tunggu sebentar. Ini saya yang atas on kan dulu. Kita cek ya yang barusan yang STB only ya. Nah, ini saya sudah on kan yang STB only. Kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang STB only sudah tampil ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau yang SSID-nya ini ya, SSID-nya seperti ini ya. Nah, di off kan. Kita akan coba on kan SSID-nya. Nah, ini kita klik on, lalu apply. Nah, ini sudah ya. Kita cek lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah nggak muncul ya. Yang STB only ini sudah nggak muncul. Nah, untuk yang SSID yang
di hide ini cara masuknya cukup mudah teman-teman. Barusan kan ini kalau yang home 5G saya tidak perlu, nih saya contohkan yang ini saja ya. Jadi cara masuknya teman-teman masuk ini ya, tambah jaringan. Nah, isi nama jaringan barusan, misalkan barusan apa? STB. Pastikan sama ya, besar kecilnya STB only. Terus keamanannya samakan, yaitu kita menggunakan yang WPA2 ya. Nah ini WPA2 personal. Lalu teman-teman masukkan kata sandinya juga ya. Nah ini masukkan kata sandinya juga. Nah, di sini saya copy paste ya. Kalau sudah teman-teman simpan, nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ada STB only yang sudah tersimpan. Kita coba login. Bentar. Nah, kalau tidak muncul di atas, kita langsung hubungkan secara manual saja. Kita langsung hubungkan saja secara manual. Kita klik hubungkan, menyambung, mendapatkan alamat IP dan tersambung. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang saya sudah terhubung ke yang STB only. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita ini tetap ya yang barcode ini. Oke, saya asumsikan teman-teman tahu ya cara untuk setting ininya. Di sini saya coba untuk lupakan dulu ya. Saya akan matikan dulu. Saya akan lupakan dulu. Saya hubungkan lagi biar masuk ke 5 GB. Oh ya, reset lagi. Kita login lagi saja. Masuk ke local network, WLAN. Kita ke WLAN SSID. Yang barusan saya ini off-kan dulu ya. Kemudian saya ini hanya contoh saja. Apply. Ini sudah off. Ini saya contohkan dengan yang 5 ini off. Udah ini off. SSID off. Ini on. Ini saya yang WLAN ini off-kan dulu sebentar biar nggak lupa. Ini saya sudah off-kan, berarti tinggal 5 GB aja. Nah ini kita teman-teman biar nggak kena barcode ini. Oke, untuk ini ya, untuk membatasi ini biar setting nggak bisa di barcode, sebenarnya harus mode admin sih kalau mau lengkap ya, untuk filter MAC addressnya, karena di mode user nggak terlalu lengkap ya. Kita langsung masuk saja ke WLAN admin ya. Nah ini WLAN admin, ini di sini saya whitelistnya ini 2 ya. Jadi teman-teman ini untuk whitelist ini saya bukan menggunakan blacklist ya. Kalau menggunakan blacklist ini menurut saya kurang efektif malah kalau orang yang tahu tampar MAC address sebenarnya. Ini whitelistnya tinggal disesuaikan. Saya contohnya di sini tutup dulu ya. Di sini saya hanya mengaktifkan yang SSID 5 ya, sama SSID 1 walaupun kadang-kadang sih. Ini contohnya saya yang SSID 5 yang saya aktifkan. Kita langsung ke WLAN lagi. Di sini saya mengaktifkan whitelist di SSID 5, klik yang access control. Nah, di sini ya. Kemudian teman-teman pilih create ya. Masukkan namanya misalkan HP teman gitu ya, atau HP saya, terserah sih. SSID-nya pilih ya. Barusan saya mengaktifkannya SSID 5 ya. Kita pilih, masukkan MAC address-nya. Nah, ini untuk mendapatkan MAC address cukup mudah, teman-teman klik ini ya, WIP-nya. Teman-teman klik saja WIP-nya, lalu scroll. Nah, teman-teman bisa lihat di alamat MAC yang diacak ya. Jadi teman-teman tinggal tulis saja ya. Itu contohnya. Di situ saya ada 8250. Jadi cara masukin semua saja ya. 8250 isi semua saja ya. Nah, isi semua. Kalau sudah silakan klik apply. Begitu ya. Begitu juga masukkan misalkan punya anak, punya istri, jangan lupa masukkan juga ya. Jadi kalau hanya 3 orang, contohnya anak istri, masukkan semuanya saja yang terhubung. Jadi jika ada orang yang ini ya nggak sengaja pinjam HP temen, kemudian di share barcode ini, itu nggak bisa masuk ya. Dengan metode ini saja udah nggak bisa masuk ya. Begitu ya teman-teman, kira-kira. Sebenarnya ada di mode satu lagi sih, mode blacklist ini. Untuk apa? Untuk di pengaturan ada pokoknya di blacklist MAC address dan whitelist MAC address secara terpisah, tetapi itu jalur yang potland ya, itu jalur globalnya. Tetapi kalau hanya untuk WiFi saja ini sudah lebih dari cukup sih sebenarnya. Cuman ada pengaturan pembatasan klien, nggak ada sih. Kita cek WPS, bukan sih. Jadi ada pemblokiran whitelist dan blacklist secara globalnya, itu yang terhubung ke potland ya. Tetapi dengan cara ini saja sudah cukup sebenarnya. Cuman kalau di mode user ini nggak ada untuk membatasi klien. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini
segini aja sebenarnya sudah cukup sih, sudah lebih dari cukup ya. Ini saya suka ada yang minjem teman juga, ini nggak bisa sih. Sebenarnya ini juga begini aja sudah cukup sih sebenarnya. Ya, seperti ini ya, sudah lebih dari cukup sih. Walaupun tidak ada pembatasan jumlah ini ya, karena ini terbatas di mode laser. Oke, sekian dulu untuk video singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran saya lebih bagus menggunakan yang Ani router admin saja ya. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini kurang garaget sih untuk loginnya karena kita harus ngetik ulang untuk password. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.